tidak ada. Ibu Bapak yang saya hormati, marilah kita ikuti bersama-sama prakata sekaligus pembukaan acara kali ini yang tentu saja akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Syamroni MPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Pak Mustafa, kolega kami dari SMP 1 Gedung Adem, Bapak Ibu narasumber yang kebetulan adalah teman-teman dari guru SMP Negeri 5 Bojonegoro, Bapak Ibu peserta sinau bareng. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu sekolahnya. Wis pokoknya kene dadi siji padha wae teman nggih. Alhamdulillah matur suwun atas kerahuan panjenengan, mudah-mudahan kerahuan panjenengan yang hari ini di pagi yang cerah ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri karena Allah memberikan nikmat sehat, sehingga dengan kita syukuri dalam bentuk sehatnya ini adalah dengan sinau bareng. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu peserta sinau bareng yang kami hormati, sebenarnya ini adalah pemekaran daripada ide-ide di tingkat kepala sekolah sekitar hari Jumat atau apa yang lalu gitu. Hari apa Pak Mustafa? Ya, kami yang dari Kamis gitu. Kami dari sekolah binaan Pak Muhadi ini kan pengen pengembangan diri, pengen berkolaborasi, kira-kira yang sudah dilakukan di sekolah sana apa, sekolah sini apa. Saya yakin setiap sekolah itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan kelebihannya itu mungkin beda-beda. Nah, hari ini mungkin di kami ada satu hal yang mungkin teman-teman di sekolah lain belum, atau juga sudah tetapi memang belum maksimal. Dan kebetulan menurut Pak Muhadi ini sudah lumayan baik, tapi kami pun di internal belum maksimal Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir wah SMP 5 wis jos ini belum. Jadi kami pun ini masih berada di divisi kurikulum, yang divisi humas dan sarpras ini juga belum. Ini juga masih dalam tahap pengembangan. Sehingga nanti penjenengan dalam pelatihan ini jangan menganggap bahwa kami lebih atau wis mbah luwih apik dan lagi mendak. Kayak kita sinau bareng nanti saling melengkapi nggih. Nanti mungkin di Google Sheet kami yang ada, mungkin ada perlu usulan penambahan dari panjenengan, silakan. Karena katanya ilmu itu kalau diamalkan semakin banyak, tidak semakin berkurang, tapi malah semakin banyak. Maka hari ini kita mempraktekkan itu. Dan suatu saat nanti setelah ini mungkin misalkan dari Kedung Adem, dari Garas atau mana yang punya kelebihan silakan kami diundang. Tapi kalau memang misalkan kok jaraknya dianggap tidak pas, pengen di kota, di sini pun kami fasilitasi. Misalkan narasumbernya nanti gantian dari Kedung Adem, dari mana, silahkan yang punya kelebihan-kelebihan disampaikan di forum ini, sehingga nanti kita bisa saling sharing, kita bisa saling memberikan support kelebihan-kelebihannya, termasuk ini yang mungkin berkait kemarin di tingkat kepala sekolah adalah P5 ya, karena ini adalah barang baru di kurikulum Merdeka ini, maka P5-nya mungkin nanti sambil ini penjenengan melakukan Google Sheet, silakan mungkin sambil diskusi bagaimanakah nanti penerapan P5 di masing-masing sekolah. Kemarin pesannya dari Korwas Pak Muhadi, P5 ini untuk menuju sempurna jelas tidak mungkin karena semuanya ijek geraya-geraya. Rodok salah-salah ora apa-apa, yang penting jalan. Tapi nanti sambil kita melihat juknisnya di buku panduan, kira-kira yang paling benar apa. Itu. Dulu P5-nya bentuknya begini, tapi sekarang sudah ada revisinya lagi. Bahkan kemarin yang dari saudara menyampaikan revisi itu sudah beberapa kali. Kemarin sudah jadi modulnya, ada revisi lagi, menyesuaikan lagi. Tidak apa-apa karena ini memang masih penyempurnaan, sehingga kita tidak boleh takut untuk salah. Lakukan yang menurut kita hari ini paling benar. Nanti sambil berjalan diperbaiki. Kira-kira begitu pesan dari Pak Muhadi. Maka hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan, dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk sinau bareng kita, sharing, sehingga nanti ke depan semuanya tidak hanya binaan Pak Muhadi hari ini yang berkenan untuk ikut bisa menularkan ilmunya kepada di unitnya masing-masing untuk didiseminasikan. Demikian dari kami, dan mudah-mudahan
pelaksanaan nanti berjalan lancar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sinau bareng digitalisasi sekolah di SMP Negeri 5 Bojonegoro kami nyatakan dimulai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujila Stuti. Kebetulan di sini saya di periode ini saya membantu di Wakakurikulum. Kemudian di sini ada Bu Puji, ini sebagai standar penilaian. Kemudian dua teman saya ini teman CGP, Bapak Ibu, kebetulan kita berempat CGP, calon guru penggerak baru calon, jadi masih belajar gitu ya. Kebetulan kita dulu dalam masa pandemi itu pernah mengalami peristiwa yang mungkin sama dengan panjenengan, yang akhirnya menggerakkan kita semua, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya arahnya ke digitalisasi. Bapak Ibu, hari ini perkenalkan saya, sebenarnya sejarah digitalisasi sekolah itu seperti apa. Latar belakang kami yang pertama mungkin di masa pandemi itu kita dipaksa beralih dari pertemuan luring ke daring, sehingga mau tidak mau kita harus belajar. Nah, belajarnya ini pun bertahap Bapak Ibu, tidak serta-merta. Kemudian yang kedua, kita punya cita-cita, apa yang kita lakukan itu punya jejak digital gitu ya. Jadi ada jejak digitalnya sehingga tidak mospro Bapak Ibu, karena selama ini kita itu punya karya banyak, ngebeki sekolahan ya, mungkin kita punya anak punya karya rumah, punya karya buku, clipping, tapi akhirnya menjadi sampah Bapak Ibu. Maka kita beralih bahwa apa yang kita buat itu nanti tidak hilang. Nah, salah satunya kita difasilitasi oleh Google, itu ada rumah yang namanya Google Site. Nah, seperti itu. Jadi awal itu, kemudian yang kedua, dulu sekolah kita juga beramai-ramai itu ikut GMT Bapak Ibu, Google Master Trainer. Cuma dalam perjalanan merotoli satu-satu, tidak semuanya lulus begitu. Tapi akhirnya ilmu itu kita manfaatkan, seperti itu ceritanya. Terus selanjutnya saya mau izin menyampaikan sebenarnya digitalisasi di sekolah SMP 5 itu seperti apa Bapak Ibu. Mungkin apa ide yang sudah ada di kita bisa penjenengan ambil sisi baiknya, yang kurang monggo saran dan kritiknya, seperti itu. Mohon izin menyampaikan videonya Bapak Ibu. Mohon izin, suaranya hilang, harusnya ada suara Bapak Ibu ya. Jadi implementasi digital sekolah itu nanti bisa kepegawaian, bisa pembelajaran. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu, jadi desain Spemabo itu ada. Kemudian ini dalam proses pembelajaran, anak-anak itu kita latihkan untuk membuat e-library. Tapi sebelumnya gurunya dulu harus punya Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu tertarik seperti apa. Jadi kebetulan saya di e-library guru penggerak itu saya kumpulkan di sini buku-buku yang saya tulis, walaupun dia berupa PPT saja. Kemudian ini yang hasil anak Bapak Ibu, jadi mereka membuat rangkuman materi, kemudian dibukukan. Nah, ini kita buat dalam bentuk AnyFlip. Nanti monggo, ini akhirnya tugas anak itu tidak hilang Bapak Ibu, jadi tidak terbuang percuma, kita bisa membuat e-library seperti itu. Kemudian ini ekstrakir kita itu juga berbasis web, jadi menggunakan sistem digitalisasi sekolah, yaitu namanya Smart SP5. Ini karya dari Bu Puji bersama tim care-nya. Ini sistem siram tanam yang tadi jenengan lewati itu ya. Kemudian pada praktikum IPA saya berusaha menggunakan virtual lab Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan barcode, lalu barcode itu kita konekkan dengan dengan HP. Kemudian anak-anak bekerja. Nah, ini sistemnya sudah masuk di sini. Di sini ide pokoknya itu karena anak-anak itu kesulitan membuat dan membaca tabel. Nah, akhirnya saya bekerja sama dengan teman saya yang kebetulan saya waktu itu ikut seminar di Bogor, itu ketemu ini saya bekerja sama dengan guru dari daerah Bogor itu ya. Saya lupa daerahnya, kecamatan apa. Jadi di situ saya bekerja sama untuk membuat alat praktikum juga. Beliaunya yang menginisiasi virtual lab-nya, kemudian saya yang memasukkan ide untuk jenis konten materinya.
Ini kebetulan anak-anak sangat senang sekali karena mereka bisa memadukan antara real teacher yang dia terima itu langsung dengan aplikasi yang mereka waktu itu belum paham. Jadi menggunakan barcode itu terus kemudian dia bisa membuat seperti ini. Ini isi barcode-nya sebenarnya ini Bapak Ibu. Jadi isi materi di barcode itu adalah praktek yang anak-anak itu buat. Nah ini anak-anak berusaha membuat tabel di sini lalu dicurahkan di dalam lembar kertas. Nah nanti hasilnya ini Bapak Ibu difoto, diubah menjadi PDF, lalu PDF-nya dibuat Anyflip. Maka jadilah buku yang tadi saya sampaikan ke depan tadi. Nah ini penilaian yang sudah kita mulai, ini penilaian berbasis barcode. Jadi kita sudah menggunakan barcode untuk masuk di Linktree. Ini kebetulan inisiasi dari Bu Puji. Kemudian kita kembangkan dan selanjutnya nanti sistem online kita untuk penilaian menggunakan seperti ini. Kalau dulu kan kita hanya pakai Google Form, kemudian kita set di grup WA. Nah sekarang sudah meningkat, jadi bertahap, tidak langsung ujung-ujung seperti ini Bapak Ibu. Nah ini Linktree-nya, jadi anak-anak tinggal membuka mapelnya apa. Nah mapel-mapel ini tentunya tidak bisa dibuka sembarangan karena sudah diatur waktu supaya waktu pembelajaran atau ulangannya itu kapan, itu baru nanti kita klik di sini. Kalau memang waktunya sudah pada saat itu ya bisa terbuka, tapi kalau tidak ya tidak bisa kita lakukan. Mungkin digeser ya Bu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, bagaimanakah prosesnya, strategi kita? Yang pertama kita keteladanan Bapak Ibu, berbagi praktek baik. Jadi di sekolah kita itu siapa yang punya, kita praktekkan, kita sampaikan pada saat briefing. Ini saya selalu minta waktu kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak mohon izin hari ini ada pembuatan Anyflip, Pak hari ini teman-teman butuh Canva. Barusan kemarin waktu ANBK itu kan kita istilahnya ada waktu di mana anak-anak kan didaringkan di rumah, guru-gurunya tetap masuk, lalu kita latihkan. Jadi tidak serta-merta kita sosialisasi terus suruh sendiri, tidak. Kemudian ada pendampingan tutor sebaya, jadi teman-teman itu nanti kita bantu. Nah, satu yang penting Bapak Ibu, jadi keunggulan itu tercipta karena kita melakukan hal biasa, tapi cara kita yang luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu, sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan. Singkat sekali, mungkin. Soalnya tetap dari Google Form, tetapi hanya pintu rumahnya aja di Linktree ya. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Cukup sekian ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya digitalisasi yang kita lakukan di sekolah itu sambil bertumbuh. Jadi awalnya tuh ya Google Form dulu, kemudian teman-teman yang nggak bisa gimana diajari, kemudian kita buat pelatihannya ya pokoknya ngumpul bareng pas kita ada waktu. Kadang kita minta Pak mohon maaf izin 1 jam 2 jam untuk ini, nanti dikasih waktu. Seperti itu Bapak Ibu, tidak kita memfokuskan ini harus bisa, tidak, tapi sambil berjalan. Kemudian yang paling kita andalkan adalah kolaborasi dan tutor sebaya. Seperti hari ini saya menghadirkan 2 ibu tadi, selain saya sama Bu Puji, ada Bu Kartika, yang ini adalah Bu Nera. Ini kebetulan kemarin sudah sempat mempraktekkan membuat Google Site. Nah, salah satunya yang hari ini kita pelajari tentang Google Site. Nanti kalau masalah penjenengan kok pingin Bu ini yang ini gimana, monggo sinau bareng lagi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan tentang digitalisasi sementara dari SMP 5. Kritik yang saran membangun kami tunggu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi juga bisa. Kemudian ini pemisah Bapak Ibu. Pemisah itu untuk memisahkan setiap tulisan kita. Di atas misalkan ini tulisan kita pada tanggal sekian. Saya kan mau menulis lagi, maka saya pisahkan di pemisah ini. Ini link media sosial. Nah ini nanti di profil sekolah jenengan sematkan aja. Link media sosialnya sekolahnya Bapak Ibu. Ada YouTube, kalender, peta, dokumen dan lain-lain, monggo di-upgrade sendiri. Sekarang yang di sini karena ini masih halaman muka, tentunya panjenengan menuliskan dulu. Kalau saya tuliskan dulu pakai kotak teks. Nah, kita klik kotak teks Bapak Ibu.
itu penjelasan tentang web kita. Jenengan beri penjelasan. Web ini berisi apa atau web ini apa? Penjelasan tentang isi web kita. Narasi singkat aja Bapak Ibu. 2 baris atau 3 baris seperti itu. Monggo jenengan kreasikan sendiri. Jadi narasi singkat. Kalau seperti yang di websitenya SMP 5, kan ini saya hanya beri narasi singkat 2 baris saja. Nah seperti ini. Hanya 2 baris singkat saja. Narasi, jenengan buat narasi. Terus kalau mau diganti hurufnya, ya monggo silakan diganti, tapi harus diblok dulu. Kemudian yang di atas ini ada tanda panah, ini bisa dipilih yang mana yang menurut apa? Bisa berisi deskripsi sekolah panjenengan, berada menerapkan kurikulum apa atau seperti itu, punya program unggulan apa, pokoknya yang menonjolkan sekolahnya panjenengan. Di halaman awal kalau orang buka website kita sudah menggambarkan bahwa ini adalah gambaran singkatnya dari website sekolah kita. Profil guru ya. Sampun nggih? Yang membuat tulisan ini sampun? Nanti kalau ini sudah, kalau ini sudah Bapak Ibu, biar enggak apa ya halamannya putih seperti ini kan kita desain supaya kelihatan bagus, tidak kelihatan putih sama dengan bawahnya. Nah, maka di sini kita klik. Nah, ini di ujung sini kita klik sampai muncul kotak seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul kotak seperti ini, kemudian di sebelah kirinya ini kan ada tema atau gambar seperti apa namanya palet cat air. Nah ini kita klik, kita mau memberi warna Bapak Ibu. Ini ada warna yang sudah disediakan, misalkan kuning, kita mau seperti ini. Nah ini maka warnanya kuning. Atau saya mau membuat warna yang lain atau memberi foto misalkan, bisa diupload atau pilih gambar yang di sini sama dengan tadi. Atau yang sudah disediakan tadi juga bisa. Ini warnanya kalau punya saya temanya ini kuning karena saya sudah memilih warna kuning tadi temanya. Sesuai tema beli warna. Iya, sesuai tema. Tidak bisa ganti yang lain. Kalau mau ganti maka yang ini Pak. Kalau panjenengan mau ganti maka ini terus foto, pilih gambar. Nah ini maka bisa ganti warna-warna yang lain. Nah ini pilihannya. Oh, oke. Oke, itu bisa. Digambar ya. Digambar, pilih foto, kemudian pilih gambar. Nah, foto, pilih gambar. Itu kalau mau ganti, kalau tidak suka warna sesuai yang tema yang kita pilih tadi. Sampun nggih? Sekarang yang selanjutnya kita mau membuat tombol Bapak Ibu atau daftar isi supaya kalau di beranda itu masuk, di bagian beranda masuk kita tidak perlu ngeklik yang atas ini, tapi ngekliknya cukup yang di tombol. Kita buat tombol lah seperti ini yang ada di Google Slide-nya SMP 5. Ini kan di sini saya menyediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tombol. Kenapa saya menyediakan 8 tombol? Karena halaman saya ini ada 8. Jumlah halamannya ada 8. Ada 8 tombol. Misal di sini halaman saya kan ada 1, 2, 3. Maka saya akan menyiapkan 3 tombol.
menyiapkan 3 tombol Bapak Ibu. 3 tombol dengan bisa pilih yang 3 ini. Kalau 3 ini kan besar. Ya, saya biasanya kalau 3 ini terlalu besar-besar tombolnya, saya suka yang 4 tombol ini. Nah, 4 ini kita klik. Oh, saya ulang. Di sini maka saya akan pilih yang ini, gambar-gambar ini. Yang 4, ini kita klik. Nah, di sini setelah muncul 4 ini, karena saya tidak butuh 4, maka bisa dihapus. Caranya hapus ya tinggal kita klik, kemudian ada kotak sampah, kita klik seperti ini. Kemudian ini bisa digeser Bapak Ibu. Bisa kita geser. Nah, seperti ini. Oh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kan kita isi gambar. Nah, panjenengan isi gambar. Setiap tombol ini kita isi gambar. Misal ini kan profil sekolah, saya mau isi gambar. Tanda plus ini kita klik. Sama dengan tadi, kalau saya sudah punya gambar yang saya simpan di laptop, ya upload. Kalau belum, maka saya pilih gambar. Nah, di sini pilih gambar. Monggo jenengan pilih gambar. Kalau pilih gambar berarti saya nyari di mana? Saya nyarinya adalah di Google. Nah, kalau ini kan muncul seperti ini kan Drive Bapak Ibu. Ini Drive. Maka jenengan jangan langsung ketik di sini. Drive menurut URL Google penelusuran gambar yang ini. Jenengan bisa mencari gambar-gambar yang lain. Misalkan nah, misalkan seperti ini atau profil sekolah. Nah, bisa mencari gambar-gambar dari internet. Kalau yang disediakan oleh Google Site ini semuanya adalah no copyright. Tapi kalau kita ke luar Chrome harus dipilih yang no copyright yang mana. Kalau yang sudah disediakan Google Site ini sudah no copyright. Sehingga jenengan nanti bisa pilih mau dipilih gambar yang mana yang panjenengan suka. Oke, terserah. Misalkan saya pilih gambar yang ini. Oke, kemudian kalau sudah dipilih gambarnya, sisipkan. Nah, seperti itu. Sisipkan. Kemudian ini juga bisa diatur Bapak Ibu, misalkan. Saya ulang ya. Saya ulangi lagi. Kita mau gambar, maka klik tanda plus. Panjenengan sudah punya di laptop atau belum? Kalau sudah punya, maka klik upload. Kita cari gambar di situ. Misalkan ini yang saya sudah punya di laptop. Kalau belum punya di laptop, maka plus, kemudian pilih gambar. Kalau belum punya di laptop, maka plus, pilih gambar. Nah, kalau kendalanya pilih gambar kan memang tetap nyambung internet. Nah, kita pilih gambarnya di mana? Di sini, Google penelusuran gambar. Monggo jenengan telusuri dengan kata kunci yang jenengan inginkan mau gambar apa. Dengan kata kuncinya sembarang, sekolah atau apa gitu. Misalkan seperti itu. Kalau sudah, maka jenengan silahkan pilih yang paling jenengan sukai yang mana, salah satu saja. Nah, salah satu, kalau sudah diklik salah satu, akan muncul kotak biru yang tertulis di pojok bawah, tertulis sisipkan. Ini bisa jenengan klik sisipkan. Nah, akan muncul gambar di sini nanti. Tombol-tombol kita akan sudah ada gambarnya. Ini yang terakhir saya beri contoh kalau sudah punya di komputer. Caranya sama. Klik tanda plus, upload, kita pilih yang ada di laptop kita. Kita pilih yang ada di laptop kita seperti apa. Nah, sama saja.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini baru tombol gambar. Nanti di bawahnya biar orang itu paham gambar itu mau menuju kemana, maka di bawahnya gambar ini kan ada tulisan klik untuk mengedit teks. Ini panjenengan tulisi sesuai dengan judul halamannya. Berarti ini yang pertama misalkan saya profil sekolah, saya tulisi profil sekolah. Nah, seperti itu. Yang kedua juga sama. Punya saya yang kedua, saya beri nama proses pembelajaran. Maka ini kita tulisi. Jadi ada gambar, ada keterangan. Oh, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya tombol, gambar, kemudian keterangannya. Gambar dan keterangannya. Mau ditebalkan juga bisa. Oh, monggo jenengan buat tombol dulu. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya tombol itu bisa berfungsi untuk menuju ke halaman berikutnya. Kalau untuk warna tulisan, Bapak Ibu, di sini ada huruf A, nggih, ada huruf A. Ini bisa jenengan klik. Lah ini warna tulisannya bisa panjenengan pilih sesuai keinginannya jenengan. Tapi harus diblok dulu Bapak Ibu. Tulisannya diblok, kemudian ini kan ada B, I, U, A. Yang diklik yang A Bapak Ibu. Yang A ini kita klik, pilih warna tulisannya seperti apa. Bapak Ibu nanti yang sudah jadi satu bisa unjuk karya gitu. Biar pede gitu nanti sampai di sekolah. Ya, nanti nggak unjuk gigi. Bapak Ibu ini nanti saya hanya di halaman muka nggih Bapak Ibu. Nanti halaman-halaman selanjutnya monggo jenengan bereksplorasi untuk menggunakan semua tombol ini kan cobai saja, dicobai, salah ya dihapus gitu. Semua tombol-tombol ini dicobai semua. Sampun nggih Bapak Ibu? Sudah? Sekarang kalau ini sudah, jika ini sudah, maka sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya tombol ini nanti akan aktif Bapak Ibu. Tombolnya ini akan kita aktifkan gambar iya, kalau diklik gambar bisa, kalau diklik tulisan bisa. Saya ke gambar dulu Bapak Ibu. Jenengan klik gambar, gambarnya yang diklik. Kalau jenengan klik sekali, ini kan masih muncul begini. Ini berarti semuanya diklik. Klik sekali langsung klik lagi. Sehingga yang ada kotakannya ini hanya gambar. Saya ulang. Kita di sini kursornya klik satu kali. Terus klik lagi. Seperti itu. Sehingga akan muncul begini. Yang muncul warna biru-biru kotak itu ada di gambar saja. Sampun nggih Bapak Ibu? Sekarang
Yang atas ini kan ada beberapa tombol, ada beberapa menu. Ini gunting kalau kita mau nge-crop, ini urungkan pangkas kalau kita nggak jadi memotong. Nah, yang mau kita gunakan yang ini Bapak Ibu, sisipkan link, tanda pin, simbol pin. Ini diklik. Nah, tombol ini adalah profil sekolah. Maka kita pilih yang bawah ini Bapak Ibu. Yang paling ujung kan halaman pertama tuh ya. Ini kita pilih. Yang di situ jenengan tulisannya apa, monggo dipilih. Saya klik profil sekolah. Nah, kalau sudah muncul di sini, maka panjenengan klik terapkan. Nah, seperti ini. Udah, klik terapkan. Sama dengan halaman kedua. Halaman kedua adalah proses pembelajaran. Saya ulang. Kursor ada di sini, klik 1 kali, klik 2 kali. Kemudian kursor kita letakkan ke atas yang ada simbol pin, sisipkan link. Maka kita ke bawahnya, ini diklik dulu di sini. Jangan tidak diklik, klik yang di bawahnya tulisan tautan. Karena tombol saya kedua itu adalah halaman proses pembelajaran, maka saya ke sini Bapak Ibu, proses pembelajaran. Terus yang terakhir terapkan. Seperti itu sampai semua halaman jenengan selesai. Monggo terapkan. Ini baru digambar. Nanti kalau sudah saya di tulisan. Sampun nggih. Sekarang yang selanjutnya kita mau membuat tombol dari tulisan. Kalau tulisannya diklik, maka akan bisa masuk ke halaman berikutnya. Berarti sekarang yang jenengan klik adalah tulisannya Bapak Ibu. Tulisannya diklik terus diblok. Nah, tulisannya diblok. Nah, panjenengan blok. Saya ulang. Kursor ada di sini, kemudian klik, terus diblok. Nah, diblok seperti itu. Caranya sama, panjenengan cari tanda pin yang ada di sebelahnya huruf A. Apa klik? Oh ya, klik. Ada tanda klik yang ada di sebelahnya huruf A. Ini jenengan klik. Nah, kalau sudah, berarti kan ini kita pilih profil sekolah, sama dengan tadi, terapkan. Nah, tandanya kan ini tuh Bapak Ibu. Sekarang jadi ada garis bawahnya, sama dengan kita buat hyperlink seperti itu. Monggo jenengan lakukan di semua tulisan halaman. Nah, ada garis bawah sama seperti saat kita buat hyperlink. Nanti kita coba apakah sudah berfungsi. Gimana?
Kalau mau membuat seperti kita buat hyperlink, kalau di PPT atau di Word, kalau kita mau buat hyperlink kan harus diblok dulu. Sama ya. Sekarang kita cek apakah tombolnya jenengan sudah berfungsi. Cara ngeceknya bagaimana Bapak Ibu? Di preview di atas pratinjau yang ada gambar di atas ini yang ada gambar seperti komputer, ada HP-nya, ini kita klik, ini pratinjau. Nah ini tampilannya kalau di komputer itu seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan di komputer. Kalau tampilan di HP, maka kita pilih yang HP ini, gambar HP. Nah kalau tampilan di HP begini. Nah ini kalau ke anak-anak dengan bukanya di HP seperti ini. Nah begini. Maka nanti kita lihat, ini kan berarti terlalu besar ya kalau di HP, U-nya di bawah, nanti bisa kita edit lagi. Kalau ini di laptop, di tablet seperti ini. Langsung kita coba Bapak Ibu. Ini saya coba. Ini. Kalau saya klik, nah sudah bisa masuk di profil sekolah. Kemudian kalau saya mau klik yang ini tulisannya, nah sudah bisa. Kemudian kalau saya mau yang ini misalkan sudah bisa di kegiatan sekolah. Nanti sebegitu juga di halaman-halaman panjenengan ya Bapak Ibu yang profil sekolah dan sebagainya juga jenengan beri tombol supaya nggak usah ngeklik atas lagi. Saya beri contoh yang punyanya SMP 5 di paling bawah. Lah ini diberi tombol seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa beritahu gini, home atau halaman muka, kemudian back untuk kembali, next untuk lanjut. Itu juga membuat sendiri kayak tadi. Iya, membuat sendiri kayak tadi. Ini di setiap halaman ya Bapak Ibu, letakkan yang paling bawah. Lah ini loh Bapak Ibu yang saya maksud pemisah. Lah biar enggak jembok atas sama bawahnya saya beri pemisah. Ini juga bisa nanti saya beri pemisah. Ini kalau kita mau kembali ke pengeditan, ini aja kita close. Nah, ini kita close. Saya mau memberi pemisah misalkan. Yang ini mau kita beri pemisah. Ini saya klik, kemudian pemisah. Nah, sudah ada pemisah seperti ini. Ini kalau mau diberi warna, monggo. Atau mau dibiarkan putihan juga enggak apa-apa. Bisa diberi pemisah juga bisa Bapak Ibu. Warna ikon sekolah. Sama nggih? Terus setelah itu jenengan misalkan setelah pemisah di bawahnya mau diberi yang lain, misalkan mau jenengan beri peta. Mau jenengan beri peta juga bisa. Tapi ngekliknya di pemisah sini ya Pak Ibu. Mau jenengan beri peta sekolahnya jenengan. Itu juga bisa. Atau kalau di situ ada halaman profil, saya biasanya peta, saya letakkan di halaman profil. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sekali hari ini kita bisa sharing banyak. Monggo nanti kalau misalkan kesempatan lain apa yang bisa kita tiru dari sekolah jenengan, monggo silakan. Bapak Ibu, saya atas nama teman-teman yang membimbing penjenengan di sini sinau bareng, mohon maaf jika ada kekhilafan kata, tindakan yang kurang berkenan di hati penjenengan semua. Harapan kami penjenengan bisa kembali ke sekolah dengan selamat. Kemudian tolong sampaikan linknya ke kepala sekolah wajib ain ini nggih. Jadi nanti apa yang kita usahakan hari ini, oh berarti ini layak dapat bintang, siapa tahu besok gajinya ditambah gitu ya. Pekerjaan Bu Malanora. Nggih tambah nemen. Bukan gajinya ya Pak ya, tapi pekerjaannya malah ditambah. Oh nggih, SPPD-nya bisa diambil.
Bapaknya sampun Konsumsi sedanten. saya belum ya? Oh, Udah. dia sekedar saya bertanyakan. Nggih, sampun sedanten, Pak. Apa sudah 5 kali? Sudah. Ini ya belum. Belum. Saya tadi tak taruh sini diambil Pak. Oh, gitu. Nggih. Kan tanya jajan nih. Serta dari Sinau Bareng, Sinau Bareng ya, digitalisasi sekolah, tempatnya di SMP 5 Faktor kebetulan gitu ya. Alhamdulillah sudah barokah dapat ilmu dan nanti dipraktekkan ya. Jangan seperti saya Bapak Ibu kalau habis diklat kabar bisa dengar. Ya saya yakin panjenengan akan ditagih oleh kepala sekolah masing-masing atau kepala sekolahnya sudah ada di sini juga mungkin ya. Terima kasih dan dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, mari Bapak Ibu kita buka si acara ini dan dengan segala segenap kekurangannya seluruh keluarga besar SMP 5 apabila dalam mengaturi panjenengan menempatkan di tempat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu kalau masih kerasan boleh sampai di sini sore hari, tapi kalau masih ada kepentingan setelah foto monggo silahkan tanpa bermaksud mengusir. Bapak Ibu bisa pulang ke rumahnya masing-masing loh, jangan ke rumahnya orang lain. Terima kasih, saya pembawa acara, mohon maaf bila kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.